kasih-Mu membuatku mengerti berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, tangguh Tuhan penyelamatku, takkan pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Sungguh indah, sungguh indah kasih-Mu, kuasa-Mu, takkan Tuhan penyelamatku, takkan pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Kasih-Mu, kasih-Mu yang mengerti berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu hidupku dalam semua rencana-Mu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku, takkan pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Oh, sungguh indah, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku, takkan pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Sekali lagi katakan, sungguh indah, sungguh indah kasih-Mu, oh sungguh besar kuasa-Mu,
pernah berubah, kasih-Mu selamanya. Oh, kasih-Mu takkan pernah berubah, kekal selama-lamanya. Oh, haleluya. Oh, Yesus selamanya, kasih-Mu kami bersyukur, memuji Engkau, meninggikan Engkau selamanya. Oh, haleluya. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu memuji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawa kami ke gunung kudus-Mu Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu itu yang ku perlu, sumber penghidupanku. Dan Kau yang ku banggakan, air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu memuji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuat. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan memuji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Oh, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Oh, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari saudara berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di
sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Sekali lagi katakan, oh, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran, bersorak bagi kebesaran, bersorak bagi kebesaranmu. Haleluya, 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 haleluya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi, aku puji Dia. Dia diagungkan selamanya, agung ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah, surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi, aku puji Dia. Dia diagungkan selamanya, agung ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah, surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Oh, Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pada akhirnya, oh, kemuliaan-Mu dinyatakan atas seluruh, oh, muka bumi ini. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini, kami boleh mengawali pagi hari ini, kami boleh bersuka cita bersama-sama. Terima kasih Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang menyegarkan roh, jiwa, tubuh, bahkan nyawa kami. Terima kasih. Terima kasih, kami sangat bersyukur pagi hari ini. Terima kasih. Oh, kami berdoa semua, kami sudah mandi dengan air yang hidup, sudah disegarkan semua, roh kami semangat. Oh, siap bersekutu dengan Engkau, makan bersama-sama dengan Engkau, dan Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau berdaulat di tengah-tengah kami. Oh, biarlah kiranya Engkau mendapatkan tempat yang terbaik dalam hati kami ini, dalam ruangan persekutuan ini. Engkau berdaulat, firman-Mu berdaulat di atas semuanya. Yang mengajar, oh, yang membersihkan kami, yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami. Terima kasih kami sangat bersyukur.
Haleluya, segala pujian kemuliaan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Biar semua orang percaya katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Gimana kabarnya pagi hari ini? Sukacita semua? Yang belum buka kamera, boleh dibuka kameranya. Haleluya. Tunjukkan wajah sukacitamu, wajah kemenangan. Haleluya, setiap hari. Baik. Ready kah semua? Sudah siap kah? Haleluya, tarik nafas dulu semua. Haha. Haleluya, dengan wajah sukacita semua. Saudara, kita sukacita di hadapan Tuhan kita, saudara. Amin. Setiap kali kita bersekutu dengan Dia, saudara, ayo, ya. Dialah sumber kita. Dialah kehidupan kita, saudara. Ya. Jangan mau kalah dengan hati kita ketika kita diizinkan. Karena namanya pemurnian itu, saudara, itu pasti tidak enak ya. Ketika kita dimurnikan, percayalah. Tetapi kalau kita mengenal Allah kita yang adalah kasih, maka setiap hari dalam setiap keadaan, ya, dalam setiap keadaan. Jadi mari selalu cek hati kita dalam setiap keadaan. Tak ada yang kebetulan, percayalah. Ya, tak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Makanya cek setiap kali kondisi hati kita. Ya. Jadi jangan mau kalah, saudara, karena si jahat itu, saudara, selalu bermainnya itu, saudara, juga di karena dia selalu membawa kita kepada diri kita sendiri. Ya. Saudara, ingatkah beberapa waktu yang lalu, saudara, kita mendapatkan nasihat, tampillah sebagai laki-laki. Ya, tampil sebagai laki-laki. Jadi sebetulnya, saudara, di hadapan Tuhan itu, saudara, kan tidak ada gender sebetulnya. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Ya. Itulah sebabnya Alkitab kita menerjemahkan, Alkitab bahasa Inggris semuanya, menerjemahkan Tuhan itu seolah-olah seperti semuanya sama itu laki-laki gitu. Ya, jadi itu tidak secara kebetulan. Jadi ketika kita menemukan pengertian bahwa Roh Kudus itu sebagai ibu, saudara, namun saudara mesti lihat di sana bahwa di mana Roh Kudus itu dikatakan dia menundukkan dirinya kepada Bapa gitu ya, menundukkan diri kepada Bapa. Jadi sebetulnya, saudara, di bumilah kita kenal, ya, di bumilah kita kenal istilah sebetulnya, makanya ketika diciptakan, marilah kita membuat manusia ya menurut gambar dan rupa kita, ya. Nah, jadi sebetulnya, saudara, awalnya kan kita tahu bahwa dia satu saja. Jadi ketika dikatakan tampillah sebagai laki-laki itu, saudara, itu bagi kita semua. Karena begini, saudara, karena dia sedang melatih kita. Ya. Jadi saudara, ada di buku Rick Joyner itu di Suluh dan Pedang ya. Itu di sana ada seorang pahlawan ya yang dilihat oleh Rick Joyner itu umurnya masih 12 tahun, seorang anak perempuan gitu. Ya, di dalam penglihatan itu. Jadi dia itu sangat dari usianya gitu yang 12 tahun gitu ya. Nah, jadi angka 12 ini, saudara, karena memang itu penglihatan juga, jadi syarat dengan makna gitu ya, penglihatan gitu. Jadi Allah memang berbicara seperti itu ya. Nah, jadi saudara, seorang perempuan gitu. Jadi saudara, yang umur 12 tahun, tapi
Dia sudah dari apa namanya, dari wajahnya, dari kehati-hatian dia, dari apa ya, tatapan matanya, dia dikatakan oleh Rejoiner itu di situ dalam penglihatan itu, saudara, itu seorang pejuang gitu. Ya, dari usianya harusnya, dari usianya itu harusnya dia belum cocok jadi pejuang, tetapi saudara, dia melihat anak perempuan itu umur 12 tahun itu, dia adalah seorang pejuang gitu. Ya. Nah, saudara, anak-anak kita juga, saudara ya. Nah, saudara, ini waktu yang sangat apa ya? Ini waktu yang sangat krusial sekali bagi kita, saudara. Itu sebabnya kita seperti dipacu gitu. Karena memang saudara, ini zamannya ini bukan lagi sekedar zaman milenial, saudara, tapi zilenial katanya. Jadi anak-anak kita, saudara, ini kita mesti benar-benar serius ya. Saudara, saya itu saudara terus berdoa ya untuk anak-anak gitu. Maksudnya dalam hati saya, karena begini saudara. Dari segi kesiapan, ternyata mereka lebih siap daripada kita. Ya. Walaupun saudara, walaupun menurut kita saudara, anak-anak kita mungkin kita lihat terikat dengan game atau apa gitu ya. Apa saja keadaan mereka hari ini. Sebetulnya kenapa mereka seperti itu? Karena memang kita sejak awal itu kecolongan, saudara. Kecolongan karena kita itu telah tertawan oleh karena kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, karena kebutuhan kita, keperluan kita, sehingga kita tidak serius dengan anak-anak kita. Ya, saya kadang-kadang saudara harus gimana ya? Karena itu anak saudara, ya, memang saya nggak berhak atas mereka. Ya, tetapi saudara, kalau saudara tahu di dalam Taurat, saudara ya, bagaimana setiap orang tua, saudara, di orang Yahudi itu, saudara, harus mempersembahkan anaknya yang sulung gitu. Ya, jadi di antara mereka itu, saudara, selalu diminta oleh Tuhan gitu. Anaknya yang sulung gitu. Ya, menjadi miliknya Tuhan gitu. Makanya juga ada namanya persembahan buah sulung gitu ya. Nah, itu adalah yang terbaik. Ya, yang terbaik yang kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi saudara, ketika ibu saya, karena kan saya dari ibu saya dan bapak saya itu boleh dikatakan anak sulung gitu. Ya. Jadi ketika ibu saya mengatakan ada seorang gitu, maunya ada satu orang ya di antara keturunan saya yang akan berkhotbah atau akan berkhotbah di mimbar itu katanya gitu ya. Dia itu ucapkan di dalam hatinya gitu. Nah, itu seperti gayung bersambut sama Tuhan, saudara. Jadi sekalipun ibu saya itu mungkin secara apa namanya, dia tidak sadar dengan itu, saudara. Itu kan kerinduan dia dalam hati dia. Tiba-tiba saja. Tahukah saudara, itu Tuhan, saudara. Ya, itu Tuhan. Jadi Tuhan itu di dalam kita itu bekerja. Namun selama ini, saudara, karena memang kita tinggal di dunia, si jahat itu mengalihkan perhatian kita. Apalagi kita ini memang dalam ras, kita itu sudah jatuh dalam dosa oleh karena nenek moyang kita. Ingat sekali lagi saudara ya, bahwa yang ditebus Tuhan itu, kita itu ya, kita dibeli, terus dosanya itu yang dikatakan itu, apa namanya, itu yang ditebus. Sehingga kita tidak perlu dituduh terus oleh itu lagi gitu. Jadi saudara, tapi tidak berhenti sampai di situ. Nggak boleh berhenti sampai di situ. Ya. Jadi kita mesti dengan itu, kita itu jadi punya keberanian menghadap Tuhan gitu.
punya keberanian. Jadi saudara, yang dilihat Tuhan dalam hidup kita, ya. Jadi sekalipun mungkin kita ini bebal, ya, bebal itu saudara, dan itu kan identik juga dengan bodoh gitu. Jadi bebal ini saudara karena dibilangin nggak ngerti-ngerti. Jadi bebal itu adalah dia itu selalu merasa dirinya itu benar. Ya kita tidak tahu. Jadi ketika saya katakan ini saudara, jangan saudara berpikir, oh saudara yang bebal. Bukan. Saya juga. Saya kan nggak tahu. Entah saya itu bebal, entah saya itu memang seperti yang saudara katakan, mungkin saya salah, saya sombong, saya arogan gitu. Saudara, setiap kali pernyataan yang mungkin menurut saya bertentangan, saya selalu bawa sama Tuhan. Makanya saya katakan sama saudara, ketika ada yang melihat saya ingat tulus sekali melakukan mujizat itu. Ya, jadi ketika ada orang bilang, jadi pendoa yang bilang ada melihat di belakang saya, itu ada iblis yang bertanduk gitu, itu saya simpan dalam hati saya. Saya bawa ke hadapan Tuhan. Ya, saya tidak merasa perkataannya itu saudara wah salah gitu. Ya. Karena segala sesuatu saudara bisa dipakai oleh Tuhan, siapa saja. Bahkan tahukah saudara, antikris sekalipun itu dipakai oleh Tuhan, si jahat, teroris sekalipun dipakai untuk memurnikan gereja. Ya. Jadi ingat di situ saudara, jadi ketika kalau saudara lihat saudara di dalam setiap penganiayaan terjadi itu saudara. Saudara, saya melihat dengan jelas itu saudara, ketika nonton film itu, saya benar-benar itu ketika saya merenungkan gitu. Awalnya saudara saya ketika melihat pun saya tidak berani menonton loh. Karena kayaknya nggak berhenti saudara. Biasanya kan kalau kita nonton film ya, harusnya saudara cukuplah beberapa kali lah penderitaan gitu kan, kalah berapa kali, tapi endingnya pasti bahagia ya. Tetapi film ini bukan sekedar film saudara, ini kisah nyata. Filmnya kisah nyata, terjadi begitu sampai di endingnya juga kita nggak lihat kayak satu kemenangan gitu loh. Bahkan sampai sekarang saudara, komunis itu masih berkuasa. Bahkan dia sedang melebarkan sayapnya saudara. Jadi kalau saudara lihat yang di dalam Wahyu pasal 12 itu saudara, jadi si naga itu menyerang keturunan daripada perempuan itu katanya. Tahukah saudara? Itu kalau saudara hubungkan dengan apa yang sedang terjadi saudara di Cina itu. Jadi kan dikatakan keturunan perempuan itu. Dulu kita menganggap perempuan itu gereja gitu kan. Siapa gerejanya? Dengan kondisi sekarang kita katakan gereja, masakan dia melahirkan? Masakan gereja yang secara umum yang kita lihat, masakan dia melahirkan seorang anak laki-laki? Itu anak laki-laki itu juga saudara dikatakan itu kan huruf besar juga dan dibawa dirampas. Itu kan persis seperti Tuhan Yesus juga. Ketika dia dilahirkan, dia kan dilahirkan oleh seorang perempuan gitu loh. Nah, jadi semua orang interpretasi. Jadi ketika Tuhan nyatakan ini saudara, tahukah saudara bahwa yang sedang terjadi itu sekarang saudara adalah begini saudara. Ya. Bahwa si naga itu, naga merah yang sangat marah itu saudara, dia itu marahnya dulu di sana. Sangat marah dengan gereja yang ada di sana. Ya. Dan terakhir itu saudara, itu yang paling dikejar itu adalah gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu. Ingat sekali lagi saudara, kita ini tak ada, saudara mesti punya hati di sini saudara. Kita nggak ada meninggikan manusia supaya saudara jangan takut sesat gitu. Ya, selama Tuhan ada dalam saudara, kalau saudara takut sesat, perhatikan ya setiap kata-kata yang keluar saudara. Saudara mesti, kalau saudara misalnya tertuduh dari kata-kata apapun yang saya ucapkan gitu ya.
Kalau hal apapun itu melemahkan saudara, perhatikan saudara mesti datang sama Tuhan. Gitu. Perhatikan. Ya. Saudara mesti lihat Tuhan dalam setiap perkataan itu. Karena ingat sekali lagi, Tuhan yang sedang datang di antara kita. Ya, Tuhan yang sedang datang. Saya udahlah, nggak usah pedulikan lah dengan yang namanya Parlin gimana pun saudara. Tapi bukan berarti saya itu sedang membenarkan diri saya. Saudara, kalau saya tidak melihat apa yang ketika saya sampaikan gitu, kalau tidak ada perubahan atau pengalaman dalam saya, jangan ikuti, jangan dengerin. Tetapi kalau ada perubahan di dalam saya, ada saksinya, istri saya juga di sini, pasti melihat. Ya, jadi saudara, dalam keadaan ini saudara, ini waktunya kita sedang dipimpin oleh Tuhan. Jadi saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Ketika saudara mengarahkan hatimu kepada Tuhan, maka di dalam saudara akan bangkit satu semangat untuk menginjak-injak iblis yang selama ini menguasai saudara. Menguasai kita. Nggak bisa. Saudara, dia mesti ada di bawah telapak kaki kita, saudara. Makanya dikatakan kita diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, saudara. Tahukah saudara, kalajengking itu kalau saudara lihat itu di di kitab Wahyu, saudara. Itu juga melambangkan itu mirip. Jadi ular dan kalajengking itu, ular itu si iblisnya, si kalajengking ini harusnya itu si Apollyon itu, saudara. Ya, si roh maut itu, saudara. Yang sedang menguasai, makanya dikatakan dia seperti belalang katanya kan. Nah, kalau kita lihat dengan sekarang, jadi virus yang ada sekarang ketika bermutasi dia katanya itu sudah jumlahnya ribuan, saudara. Jadi itu kepala bagian virus, saudara, yang mengatakan itu, saudara. Ya, jadi saudara, selama ini saudara, kitab Wahyu itu misteri. Ya, tetapi karena kita sudah ada di dalam waktunya, saudara, kita mesti bangun gitu loh. Kita mesti sadar. Kita mesti saudara mesti tersadarkan dengan segala keadaan ini, saudara. Terbangunkan. Ya. Saudara mesti melihat hal-hal apa saja yang mengikat diri saudara di dalam dunia ini. Hal apa saja yang membuat saudara harus terikat dengan dunia ini. Ya. Jadi saudara, itu yang sedang terjadi, saudara. Ya, itu yang sedang terjadi. Jadi saudara, kita mesti sudah punya, ya, harusnya saudara dengan seperti ini, saudara, kita sudah gini, saudara, di dalam hati kita. Jadi ketika kita mendengarkan firman, saudara, jadi saudara, Tuhan itu tidak mengambil alih semuanya. Jadi dia menyadarkan kita sehingga saudara, kita ini tertaklukkan, akhirnya kita pilih Tuhan. Itu yang membuat kita itu menanti-nantikan dia. Jadi saudara, ketika saudara kita itu mengalami kelemahan gitu ya, nggak ada gairah mengikut Tuhan, ada hal yang mengganjal hati kita, tapi rasanya kita nggak bisa lepas dari situ. Jangan mau tinggal di situ, saudara. Tetap arahkan hatimu kepada Tuhan, cepat beresin gitu loh, karena itu tidak wajar. Ya, itu tidak wajar, saudara. Ya, jadi setiap kali, saudara, ketika kita ada di hadirat Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ada sesuatu yang membuat makin lama kita ini makin ringan gitu loh. Kalau mungkin ketika kita misalnya, pasti saudara diperhadapkan kepada kita. Mau dari siapapun, saudara. Ya. Jadi kita ini ibarat ibarat satu proyek. Kalau saudara perhatikan, saudara, TV LED, saudara, begitu mereka itu mau diluncurkan, ada peluncuran terakhir itu, saudara, adalah kemasan. Jadi kadang dijatuhin gitu ya dari tempat yang itu. Jadi karena mereka itu misalnya itu dijamin gitu ya. Garansi, mungkin garansi, ada yang sampai garansi seumur hidup.
masalah dia punya panel gitu ya, apa namanya itu ya, LED-nya itu, layarnya itu ya. Sekarang kan bukan seperti yang dulu lagi. Sekarang sudah pakai LED gitu, bukan LCD lagi. Ya, LED gitu. Nah, jadi saudara itu sampai kadang dijatuhin gitu. Jadi sudah di packing gitu dijatuhin, tes lagi, rusak enggak. Jadi dari berbagai macam sisi, itulah proyeknya Tuhan sampai begini saudara. Kita itu benar-benar seperti anaknya itu gitu loh. Jadi dia dapati dan puas. Tetapi saudara itu punya batas waktu. Jadi ada limitnya. Jadi sama ketika saudara bekerja di perusahaan gitu ya. Itu kan ada namanya kejar target gitu. Jadi kalau sudah sampai kepada batasnya gitu, kadang-kadang kan kita diburu, nggak enak. Apalagi kalau misalnya ada teman kita yang nggak masuk. Ya, itu rasanya kita itu aduh gimana gitu ya. Nah, itu ketika diburu itu sangat tidak menyenangkan. Kita pasti aduh menyalahkan teman kita gitu. Nah, sama dengan kita saudara. Dengan keadaan begini saudara. Saudara, di antara umat Tuhan atau para hamba Tuhan yang sadar itu sangat sedikit saudara. Tetapi saudara, dari kalau saudara perhatikan bagaimana di dalam Alkitab saudara, dia itu tidak butuh banyak. Bayangkan ketika pasukannya Gideon itu awalnya itu kan 32.000 saudara. Tuhan bilang terlalu banyak katanya. Bayangkan dari 32.000 turun jadi 10.000. Pikirnya Gideon udah cukuplah 10.000 karena musuh yang dilawan itu lebih dari 32.000 saudara. Tetapi Tuhan bilang masih terlalu banyak katanya. Waduh. Yang terakhir berapa? 300. Ya, dengan yang 300. Bayangkan itu dari 32.000 jadi 300. Berarti berapa banyak? 1/10. Bukan ya? Di bawah 1/10 ya. Kalau 1/10 32.000, 3.000. Di bawah 0, berarti 1%. Sangat kecil sekali. Makanya juga yang masuk ke tanah perjanjian juga 2 orang gitu. Sangat kecil sekali jumlahnya. Ya. Nah, saudara, tetapi di akhir zaman itu dari setiap generasi saudara. Saudara, kalau kita hidup di zaman sekarang saudara, yang sudah mengalami banyak kebangunan rohani gitu ya. Mungkin kita berpikir banyak sekali. Kalau saudara lihat kebangkitan kegerakan-kegerakan Pentakosta, karismatik, pada waktu kita juga ketika di puncak-puncaknya, di topnya kita, RTM gitu ya. Saya ingat sekali saudara, saya ingat ketika puncak-puncaknya itu yel-yel, RTM, RTM. Wah itu saya benar-benar waktu itu, aduh. Di puncak-puncaknya itu. Itu sangat banyak sekali memang ya. Nah, jadi sudah rasanya itu sudah wow, kayaknya ini sudah mau Tuhan munculkan ini, kira-kira begitu ya. Tapi kita melihat saudara, wow ternyata guru kita dipanggil gitu ya. Nah, semua itu saudara ada dalam apa namanya ya? Dalam hal ini saudara mesti ketahui Allah tidak pernah kalah. Saudara mesti yakinkan ini. Saudara mesti yakinkan dalam diri saudara bahwa entah bagaimanapun kondisi saudara, dia itu sangat begini saudara, sangat memperhatikan apakah saudara itu masih mau berubah. Entah gimana pun kondisi saudara. Yang dia perhatikan apakah kita mau berubah. Jadi ketika di dalam kita itu masih ada dia lihat mau berubah. Gitu ya. Itu saudara Allah terus akan mengerjakan kita. Itulah semangat dia. Saudara, tahukah saudara tidak tahu? Mungkin banyak orang misalnya dia gagal, jatuh bangun di dalam dosa tertentu misalnya. Saudara, ada hal yang saudara saya perhatikan gitu ya. Saudara, orang-orang
kasih karunia, orang yang hyper grace itu adalah orang-orang sebetulnya begitu mereka tercerahkan itu adalah orang-orang yang ketika dia sudah capek dengan hidupnya, dia sudah coba gitu ya, ternyata dia masih jatuh bangun dalam dosa. Oke, jadi ketika datang itu saudara, ketika datang ajaran hyper grace, memang betul itu dari Tuhan. Itu membuat mereka rasanya seperti bebas. Itu membuat mereka rasanya sudahlah. Tetapi ada hal yang mematikan di situ. Menganggap bahwa ya sudahlah, dosa itu nggak masalah bagi Tuhan. Jadi seolah-olah bagi dia ya sudahlah. Akhirnya yang terjadi adalah jatuh lagi ke dalam dunia, bahkan lebih parah lagi. Karena apa? Berhenti di situ. Nah, saudara, kenapa dikatakan pekerjaan di akhir zaman itu adalah ini zaman kerajaan? Zaman kerajaan itu terkenal dengan disiplin. Ya, jadi sama seperti saudara perhatikan di zamannya Salomo itu. Itu Ratu Seba itu sangat tertarik dengan hamba-hambanya Salomo itu, karena dari cara mereka makan, cara mereka duduk, gitu ya. Jadi itu diperhatikan sekali. Makanya saya berkali-kali bilang sama saudara, ayo, cara saudara mendengarkan, ingat sekali lagi, kita ini semua hamba. Saudara, tidak ada lagi dalam diri saya itu mau cari untung dari saudara, cari kayak gimana ya, supaya saudara kayak menghargai saya. Tak ada lagi itu saudara. Ini sekarang kita menghargai Tuhan. Sikap saudara setiap kali saudara, cara saudara memandang gitu, cara saudara bersikap gitu ya, itu selalu saudara buat Tuhan itu gelisah saudara. Karena dia tahu ini nggak menghargai gitu. Dia selalu bilang gitu. Padahal saudara, yang saudara dengarkan setiap hari saudara, yang saudara dengarkan, saudara itu tidak diketahui oleh orang-orang yang paling hebat sekalipun. Saya sudah bilang berkali-kali sama saudara. Saudara sedikit pun tidak ada sedang bilang saudara, wah apa yang saya sampaikan, wow saya jadi kayak cari muka di hadapan saudara gitu ya. Itu tidak ada lagi, tidak boleh ada itu saudara. Itu mesti ditelanjangi juga yang namanya cari muka. Nggak ada cari simpati dari saudara. Tahukah saudara, untuk mengucapkan kemarin saudara perkataan itu, saudara pikir gampang bagi saya mengucapkan. Bagi saudara yang sudah vaksin 2 kali, stop. Saudara pikir itu gampang. Kalau saudara belum kena vaksin, jangan vaksin. Saudara pikir itu gampang. Nggak gampang, saudara. Karena apa? Karena di situ, saudara, saya itu masih mencoba. Kalau misalnya saya nggak berani mengucapkan itu, saudara, saya masih gini, saudara. Jadi di dalam diri kita manusia, tahu nggak? Ada unsur begini, saudara. Ada unsur ketika kita, jadi di dalam diri kita itu si jahat, make nyerang kita langsung. Jadi saudara juga mesti kalau saya pakai istilah menelanjangi, itu bukan seperti kita yang kemarin gitu ya. Jadi itu kan seperti rasanya itu jahat gitu ya. Bukan saudara. Perbuatan-perbuatannya itu yang disingkapkan gitu. Jadi kita saudara mesti sepaham dengan Tuhan. Sepahamnya gini saudara. Kalau Tuhan itu saudara dikatakan kepada kita menginjak-injak iblis gitu. Jadi bukan dengan kuasa kita gitu, bukan dengan wah injak iblis, bukan itu maksudnya. Ya bukan dengan perkataan kita, tetapi dengan sikap kita yang kita memilih Tuhan. Tuhan itu kudus saudara. Tuhan itu disiplin gitu. Ya, Tuhan itu penuh kasih gitu. Jadi saudara, semua wataknya Tuhan yang tegas gitu. Dia benar, iya, tidak gitu. Jadi saudara, di dalam diri kita ini ada juga yang namanya masih ada saudara. Karena kita ini, jadi begitu hadir si jahat di dalam kita. Kita itu menjadi ada ragu-ragu.
Ragu-ragu sangat dibenci oleh Tuhan. Khawatir ada, takut ada. Itu semua produk dari dia. Jadi setiap kali orang yang berjumpa dengan Tuhan, yang pertama, keraguan-raguan dalam dia makin lama makin hilang. Saudara, keraguan-raguan ini melahirkan apa? Interpretasi. Keraguan-raguan ini mengatakan, makanya saudara, teologi semua itu saudara, tidak ada yang benar. Nggak bisa gini, tidak ada yang pasti. Tapi semuanya merasa diri benar. Makanya teologi selalu begini, hargai pendapat orang lain. Tuhan tidak begitu, saudara. Jadi di waktu yang lalu, ketika Musa itu, jadi Musa itu kan dia punya pikiran, dia punya kehendak, ya, dia punya hikmat juga. Jadi saudara, ketika dia itu menasihati Tuhan, apa yang akan dikatakan orang nantinya? Saudara, sebetulnya menurut Tuhan, aduh kamu nih nggak ngerti ya. Tapi saudara, oke, nggak apa-apa. Diikutin saudara. Makanya Abraham juga begitu. Abraham saudara, ketika dia minta dari 50, ke 30, ke 20, dia kan bilang begini, aduh Tuhan, aku lancang nih Tuhan, tapi sekali lagi ya. Sekali lagi. Kalau ada 10 gimana? Tapi itu sudah permintaan yang terakhir gitu. Artinya begini, ada takut akan Tuhan di sini. Tahukah saudara, ada satu hal yang hari-hari ini saya rasakan. Saya harus cerita sama saudara lagi ya. Begini saudara. Jadi setiap kali saya menyampaikan seperti ini saudara, ketika saya melihat itu Tuhan nyata pakai ini mulut saya ya, itu begitu saya kembali kepada Tuhan gitu ya, itu di sini ada seperti deg-degan gitu. Itu entah kenapa saudara, ketika saya misalnya datang lagi, saya bersekutu gitu, itu jantung saya rasanya, saya gini gitu, Tuhan, saya salah nggak ya? Itu di sini saudara, jantung saya tuh, saya tahu itu Tuhan. Itu berkali-kali saudara, setiap kali sampai pada tingkat seperti itu. Karena saya punya pengalaman. Ya, saya punya pengalaman dulu setiap kali mengalami misalnya seperti urapan gitu ya. Urapan menyampaikan firman, rasanya itu udah benar gitu. Saya menemukan tidak berapa lama setelah itu saudara, itu rasanya lunglai lagi gitu loh. Saya nggak tahu entah kenapa sepertinya roh yang luar biasa itu sepertinya mencair kayak lumer gitu loh. Kayak nggak punya kekuatan gitu loh. Tapi tahu nggak saudara? Selama 200 hari ini saudara, lebih ini saudara, itu saya menemukan sesuatu. Saya ceritakan ini saudara, supaya saudara di dalam diri saudara ini ada satu bangkit, satu gairah untuk terus bersekutu dengan Tuhan, untuk memandang Dia. Jadi apa yang saya katakan ini bukan gini saudara, bukan sesaat. Jadi saya perhatikan gairah terhadap Tuhan itu, gairah berjaga-jaga. Jadi selama ini saudara berjaga-jaga atau berdoa, bangun pagi, selama ini bagi saya itu nggak teratur, serampangan gitu loh. Tapi belakangan ini saudara, itu benar-benar tak lagi menjadi satu beban. Jadi kayak tadi pagi misalnya bangun 3:30 kurang berapa gitu ya. Itu nggak ada lagi misalnya, udahlah tidur lagi. Nggak lagi gitu saudara. Udah kayak, sudah. Nggak lagi merasa kayak berat sekali gitu loh, mengorbankan waktu ini. Gitu ya, tidur sesaat lagi. Nggak lagi gitu loh. Tahu nggak saudara? Itu bukan usaha, tetapi upah yang kita peroleh daripada Tuhan. Jadi saya lihat perkembangannya saudara. Saya lihat perkembangannya. Jadi takut akan Tuhan gitu ya. Saya melihat. Tapi saudara di dalam hati saya selalu ada begini. Selalu ada begini dalam hati saya. Kenapa kita mesti berjaga-jaga gitu ya. Jadi ini juga sebagai satu sebagai satu keadaan yang diizinkan Tuhan, kita boleh mengalami seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus dulu. Kenapa dia berjaga-jaga? Padahal dia anak Allah. Apalagi dengan sekarang kita menyebut Allah kita itu Yesus kok. Padahal sebetulnya
Itu nama manusia. Tapi di mana-mana coba saudara lihat. Mengaruniakan nama di atas segala nama kepadanya kan? Yang berarti kan ada yang mengaruniakan, dia yang dikaruniakan. Manusia Yesus itu saudara. Berarti saudara dari materi bumi ini, dari tanah bumi ini juga termasuk. Dimuliakan. Berarti ada yang memuliakan. Jadi saudara dari situ kita belajar, oh dulu Tuhan Yesus seperti ini. Kenapa dia sampai seperti mau mati rasanya? Jadi saudara, dari situ kita belajar, padahal dia bilang dia kebangkitan dan hidup. Tetapi kenapa dia seperti mau mati rasanya? Saudara, itu saja pertama kali dan terakhir dia mengalami penganiayaan secara fisik. Selama hidupnya dia, saudara, selama 3,5 tahun, nggak ada yang berani sentuh dia. Harusnya saudara, orang-orang Yahudi bisa lempari dia. Iya, karena dia sudah menghujat. Tapi lihat saudara, dilindungi terus. Bayangkan ketika dia jungkir balikkan saudara, meja-meja penukar uang. Nggak ada yang berani saudara. Dia sendirian, murid-muridnya itu takut semua. Jadi murid-muridnya itu kayak bikin lingkaran lah gitu ya. Jadi kalau ada yang mendekat gitu ya. Jadi saudara, satu-satu dan terakhir dia cuma menghadapi sekali itu saudara. Tetapi kalau saudara lihat yang di Cina itu saudara, film yang di Cina, orang-orang yang ada di sana, mereka berkali-kali dikejar saudara. Wow, ada yang kalau misalnya ada yang kemarin ada yang film baru gitu ya. Itu keluarga gitu. Anaknya mengetahui bapaknya dia aniaya sampai mati gitu. Gimana perasaan anak? Tuhan Yesus sendirian, saudara. Dia paling hanya memperhatikan ibunya saja. Dia sendirian. Dia nggak punya istri. Apalagi anak. Jadi dia sendirian, dia bebas. Kalau kita bandingkan dengan yang ada di Cina, berkali-kali dikejar-kejar terus. Padahal mereka sudah sangat hati-hati. Jadi saudara, ketika kita mengalaminya, saudara, ketika kita diizinkan berkali-kali, tahukah saudara, itu Tuhan. Bayangkan Tuhan yang ada di dalam saudara. Yang mau berinkarnasi di dalam saudara. Artinya begini saudara, dia turut merasakan semua yang saudara rasakan. Saudara penuh dengan dosa. Tetapi saudara, karena dia sudah selesaikan di atas kayu salib, kita dianggap tidak berdosa. Tapi setiap kali saudara, dia menemukan di dalam diri kita pemberontakan, tapi dia tetap tinggal di dalam kita. Bayangkan saudara. Jadi dia yang kudus itu saudara, tidak bisa menjadi tidak kudus oleh karena ketidakkudusan kita. Jadi setiap kali yang kita rasakan saudara, apapun, bahkan oleh karena pelanggaran kita, dia turut merasakan. Tapi setiap kali melihat sikap kita saudara, cueknya kita, jadi di dalam kita saudara, bagaimana perasaan dia? Nah, saudara, itu sebabnya saudara, kalau saudara perhatikan mungkin, aduh apa ini kurangnya dikit lah. Bukan saudara. Waktunya sudah sangat singkat pengelolaannya. Karena saudara begitu berharga lah. Karena saudara tidak banyak orang, tidak banyak hamba Tuhan yang bisa mendengarkan Tuhan yang seperti ini. Mereka tidak berani mempercayai Tuhan sanggup datang atau sudah datang kedua kali. Gak sanggup. Mereka terus masih menanti-nantikan Tuhan
yang akan datang kedua kali itu, saudara. Jadi nanti, saudara, mereka itu akan terkejut. Dan sebelum mereka terkejut, akan tertipu, saudara. Akan tertipu dengan manifestasi-manifestasi si jahat. Akan tertipu dengan manusia yang berbuat mujizat. Akan tertipu dengan tokoh-tokoh yang akan menyelamatkan, yang akan memberikan solusi terhadap wabah yang sedang melanda. Jadi semua orang pintar sekarang sedang bersatu. Mereka itu, saudara, sedang melawan Tuhan, saudara. Sekalipun niat mereka baik. Dan disinilah sebetulnya tertipu, saudara. Tertipu orang yang hebat sekalipun dalam Tuhan. Saya katakan hebat, saudara. Mungkin mereka sungguh-sungguh gitu menjaga hidup mereka baik, kudus, tidak begini. Tulus, saudara. Tapi tertipu dengan juru selamat palsu, saudara. Karena apa, saudara? Kalau saya katakan begini, mereka tidak pernah berjumpa dengan Tuhan yang sungguhnya. Nanti saudara mungkin merasa bukan saya yang bicara itu, saudara. Itu Tuhan yang bicara. Jadi saya harus buat sama saudara satu ketegasan gitu. Karena begini, saudara. Setiap kali saya berurusan dengan Tuhan. Dan Tuhan berurusan dengan saya. Saya berperkara dengan Tuhan. Sudah cukup bagi saya perjalanan saya yang panjang, saudara. Di mana saya tertipu dengan si jahat. Sudah cukup. Dan saya gak mau tertipu. Dan saya tahu, saudara. Oleh karena kita itu, saudara, rajin duduk di kaki Tuhan, saudara. Tuhan akan melindungi kita dari segala penipuan si jahat itu. Dia sangat lihai menipu, saudara. Itu sebabnya, saudara, dikatakan hati manusia itu licik. Yang licik itu dia, saudara. Bukan saudara sebetulnya. Dia yang licik. Dia bapak pendusta, saudara. Jadi semua yang diucapkan tentang kita. Jadi kalau kita masih menilai-nilai gitu, jangan, saudara. Selama ada Tuhan dalam saudara, saudara mesti melihat kepastian, kebenaran. Itu yang saudara mesti lihat, dicek dalam hati saudara. Jadi kalau ada di antara saudara curiga-curiga gitu, nah, perhatikan itu baik-baik ya. Izinkan kasih Tuhan gitu. Tampil sebagai laki-laki di hadapan Tuhan. Berperkara dengan Tuhan setiap hari. Saudara, ini yang saya lakukan setiap hari. Makanya saudara makin lama, saudara, ketika saudara rajin berperkara dengan Tuhan, rajin memandang wajahnya, maka saudara akan mengerti yang saya katakan. Kita melihat Tuhan dengan jelas. Hari-hari ini saudara akan memandang wajah Tuhan dengan jelas. Dengan jelas. Siapa yang membuat? Tuhan. Kenapa Tuhan buat? Karena saudara mau bertobat setiap hari. Saudara mau minta diselidiki oleh Tuhan setiap hari. Saudara nggak pernah menganggap diri saudara benar. Hanya Tuhan yang benar. Itulah yang membuat saudara hati-hati terus di hadapan Tuhan. Itulah yang membuat saudara dengan sendirinya segala ikatan-ikatan dunia ini itu akan dilepaskan dari saudara. Keinginan enggak, saudara nggak akan tertarik lagi dengan dunia ini. Tetapi bukan berarti saudara ditarik keluar langsung, enggak. Saudara, roh saudara saja yang dirampas ada di tahtanya Allah. Tahu nggak di tahtanya Allah kita diapain? Kita dihakimi. Jadi setiap kali kita ada di hadapan Tuhan, saudara, datanglah saudara dengan kita ini hamba.
Kalau dia nyatakan kasihnya, kebaikannya, haleluya, puji Tuhan. Ketika kita datang, kita tersungkur di hadapan dia. Tahu nggak saudara? Dia lihat hati kita. Lalu saudara, dia akan ulurkan tongkatnya kepada saudara. Karena sebetulnya seorang ratu ketika menghadap kepada raja, itu tidak boleh setiap waktu. Harusnya dipanggil. Jadi kalau misalnya Tuhan raja lagi berkenan kepada ratunya, dia akan panggil. Itu saudara jadi keadaan yang di di kerajaan Babel itu ya, yang di Esther itu ya, Ratu Esther itu. Jadi saudara, pada waktu itu sudah ada peraturan, tidak boleh menghadap. Dan tahukah saudara, pelajaran itu saudara, itu sebetulnya satu ketetapan. Jadi kita ini saudara, karena kita selama ini saudara, menganggap, oh Tuhan sudah menumpahkan darahnya, kita setiap saat kita berani. Tetapi kita nggak menguji hati kita. Kita datang itu serampangan. Di dalam Taurat itu dengan jelas, kalau orang datang ke bait suci, tidak boleh dengan tangan hampa katanya. Ketika kita memuji, menyembah Tuhan, seperti tadi misalnya, saudara mesti kerahkan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan saudara. Itu korban saudara. Kalau saudara serampangan, boleh ke mana-mana gitu. Maaf ya, kurang ajar. Makanya saudara, kenapa kita disuruh mandi pagi-pagi, berpakaian rapi? Kenapa? Aturan saudara pikir? Enggak, supaya saudara ngerti. Tuhan itu raja dia. Bayangkan di dalam diri saudara. Jadi kalau kita datang kepada dia serampangan, sikap hati kita, kita nggak mengatur waktu kita, kita anggap ya sudah cuma dengerin aja gitu loh. Saudara nggak ngerti, nggak menghargai Tuhan, saudara. Maaf ya kalau saya katakan begini. Karena dia sedang datang, hargai dia. Ingat sekali lagi, saya tidak pernah bilang untuk diri saya. Saya sudah bilang sama saudara, kalau saudara berani berperkara terus dengan penuh keberanian, siap dihajar Tuhan setiap waktu. Tahu nggak saudara? Kita itu diizinkan sebetulnya tidak mengalami penganiayaan. Oke? Kita diizinkan tidak mengalami penganiayaan secara fisik. Tapi bukan berarti kita tidak mengalami penganiayaan. Katanya begini saudara. Itu sakit hati katanya lebih kejam katanya dari apa? Daripada pembunuhan ya. Itu kata-kata yang pedas katanya seperti apa? Seperti pedang gitu katanya, melukai. Jadi dari kata-kata kadang yang keluar mungkin dari mulut saya, itu seperti pedang. Saudara, perhatikan saudara. Jangan anggap itu, wah ini udah, nggak usah salahin manusia saudara. Kita semua berperkara kok. Karena kita di lingkungan ini saudara, kita rasa terlindung. Kadang kita nggak bergaul. Tetapi begitu saudara di perusahaan saudara, jadi kata-kata bos saudara, itu rasanya seperti pedang. Jangan salahkan. Pandang Tuhan. Itu baik bagi saudara. Itu yang saya hadapi berkali-kali. Kan sudah bilang sama saudara. Ingat. Ketika pertama kali ke Imperium dulu. Saya salah apa ya dibilangin tai gitu. Kok bisa ya? Dia bayangin dia ngajak kelahi pendeta saudara. Saya lawan apa dia?
Tapi dalam hal itu saya bisa tenang sekali. Saya lihat mukanya, karena dulu ada Pak Jayadi di situ ya. Karena kami bertiga di situ, ada Pak Twin dulu. Udah pucat, saudara. Pak Twin aja udah siap-siap untuk membantu saya gitu. Kalau misalnya si preman itu mungkin pukul saya. Tapi saudara, tidak ada takut sedikit pun. Karena dulu sudah saya menghadapi juga seperti itu, saudara. Sebelum saya kenal Tuhan juga sudah menghadapi seperti itu. Saya datangi ke tempatnya. Tahu nggak saudara? Dalam hal apa saja ketika, aduh saya dalam Tuhan, kalau Tuhan suruh, pergi saya. Tahu nggak? Hati kita ini saudara, di hadapan Tuhan, tampil sebagai laki-laki. Ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita datang merendah gitu ya. Pertama-tama saudara, ketika kita itu lagi panas dalam hati kita. Ketika kita mungkin menemukan rasanya ini nggak benar nih kayak gini nih. Panas di sini. Ketika pertama kali saudara datang kepada Tuhan, dalam kondisi seperti itu, saudara tidak akan menemukan Tuhan. Karena panas. Saudara mesti tenangkan hati saudara. Bagaimana caranya? Tuhan, aku salah. Pasti aku salah, Tuhan. Gak apa-apa. Aku salah, gak apa-apa. Tapi Tuhan, aku mohon, aku memandang wajah. Aku tahu ini malang, Tuhan. Aku malang, Tuhan. Kalau memang masih ada memang pemberontakan, silakan Tuhan. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Tidak nunggu lama. Saudara akan kembali mendengarkan suara Tuhan. Di dalam suara Tuhan itu ada kasih, ada hidup, ada yang menyemangati saudara. Tidak lama. Dan itu saya alami terus saudara. Jadi saudara, setiap kali, setiap saat, setiap waktu saudara mesti ada di hadirat Tuhan. Supaya saudara tahu bagaimana siasat-siasat si iblis untuk menjatuhkan saudara. Jadi saudara, untuk kita lepas dari dunia ini nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan kita. Saudara nggak bisa. Hanya Tuhan, percayalah. Sekalipun saudara sudah menerima, roh Tuhan, segala macam, tidak. Nggak bisa. Saudara nggak bisa pakai begini. Oh, roh Tuhan ada dalam aku. Lalu kita semangat, lalu kita berusaha melepaskan diri. Tak bisa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, mari kita siap-siap meninggalkan dunia ini, berkemas-kemas, percayalah, pasti gagal. Catat saudara, pasti gagal. Jadi kalau saya mengatakan begini saudara, yang mereka ikuti Tuhan bayang-bayang, yang mereka buat imajinasi mereka. Ya. Karena Tuhan kita itu, Tuhan hari ini. Dan Tuhan yang akan datang. Tuhan yang dulu. Tuhan yang hari ini. Dan Tuhan yang akan datang. Was and is to come. Dia yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Jadi Alkitab kita berguna untuk kita mengetahui, oh begini sifatnya dia, wataknya dia. Tapi kita nggak boleh berhenti di situ. Makanya banyak orang tinggal di mengenal Tuhan itu kasih. Oh kalau Tuhan itu pastilah dia ada damai sejahtera. Bertobat saudara, masuk. Pertama-tama kita nanti akan mengenali mana damai sejahtera yang
Mana damai sejahteranya dunia ini, mana damai sejahteranya Tuhan. Jadi damai sejahtera itu pun saudara, itu ada itu sesuai dengan hati nurani kita. Bukan dengan Tuhan. Hati nurani kita ini saudara, kalau dia belum mengetahui kebenaran, maka dia itu akan sejahtera-sejahtera saja. Tapi begitu dia mengetahui kebenaran, dia tidak akan sejahtera walaupun di sebelumnya dia sejahtera. Jadi begitu dia mengalami, begitu kita mengalami watak yang Tuhan yang aslinya. Tahu nggak? Begitu ada orang bersikap begini, misalnya dalam kondisi seperti sekarang, misalnya dia hidup egois untuk dirinya sendiri. Jadi sikap misalnya setiap hari. Dia sudah dengarkan firman Tuhan, setiap hari bergaul. Ketika misalnya, kita bisa lihat keadaannya. Dia mikirin diri sendiri nggak? Kalau misalnya ketika makan gitu loh, sama-sama. Dia mikirin perutnya aja nggak? Ketika mengambil makanan, kelihatan nggak? Mendahulukan orang lain nggak? Dari berkata-kata. Kelihatan semua, saudara. Jadi kalau sudah lihat kayak gitu, waduh, udah gak sejahtera. Nggak bisa. Misalnya, saudara. Jadi ketika saudara misalnya mendengarkan firman Tuhan, Ibu, ini sudah nggak bisa lagi damai sejahtera, saudara. Nggak bisa. Saudara, Tuhan mesti ini loh yang benar seperti ini. Nggak bisa. Disitulah kita melihat disiplin Tuhan di dalam wajah yang baru dia. Nah, apakah selalu begitu? Apakah Tuhan itu selalu begitu? Tidak. Apakah Tuhan itu tegang selalu? Tidak. Jadi ketika kita datang kepada dia, tahu nggak? Jadi ketika kita datang, kita dengan tegas, kita merendahkan diri. Tahu nggak? Setelah itu kan Yohanes itu kan diangkat kan, dikuatkan kan, dibuatkan supaya dia teguh berdiri kan. Ingat ketika imam besar Zakaria, ketika dia berpakaian compang camping gitu, ketika dia didakwa oleh iblis itu, lalu lihat malaikat menolong dia, diangkatkan dia, ditahirkan dia kan. Jadi saudara, ketika kita datang sama Tuhan, makanya dia bilang, kenapa kamu nggak berpakaian katanya? Pesta, dia diam saja. Karena dia diam saja itulah. Makanya itu dia dilemparkan, dikeluarkan dari ruangan itu, saudara. Jadi begitu kita datang, begitu ditanya, jadi Tuhan tanya kita. Tunjukin sikap kita. Enggak. Jadi ketika kita cerita, ketahuan kondisi kita memang begini. Jadi begitu kita bicara, lalu saudara mendengarkan firman Tuhan. Tahu enggak? Firman Tuhan yang saudara dengarkan hari itu. Mungkin saudara sekarang nggak bisa mendengarkan, tapi ketika saudara cerita misalnya di situ, lalu saya cerita sama saudara. Nah itu firman Tuhan untuk saudara. Firman itu membersihkan saudara, memurnikan saudara. Di dalam dia ada hidup. Jadi saudara mesti bisa fokus mendengarkan. Sampai saudara menemukan ada hidup di dalamnya. Itulah mendengar suara Tuhan. Jadi saudara bisa melihat yang baik daripada yang jahat sekalipun. Kayak seperti yang saya bilang. Jadi ketika kita mengalami penganiayaan seperti itu, ketika kita lagi dalam keadaan sakit, kalau saya bersungut-sungut terus, saudara, apa sih untungnya bagimu Tuhan aku sakit? Itu makin lama, saudara. Ketika saya berusaha ingin sembuh, makin lama. Kita tahu, saudara, penyakit itu dari si jahat. Tapi
Tahukah saudara, segala sesuatu ada di dalam Tuhan. Iblis tidak berkuasa apa-apa terhadap diri kita. Berarti apa? Semua diizinkan. Jadi ketika dia mengizinkan sesuatu terjadi kepada kita, lalu kita berontak, memakai kuasanya, berarti kita sedang lancang. Berarti kita bukan hamba. Kita terpisah daripada Tuhan. Jadi sama saudara, kuduslah kamu sebab aku kudus. Lalu kita berusaha ingin kudus. Lancang juga. Kita nggak mengerti polanya. Pola Tuhan begitu dibayangkan dia kasih hukum Taurat. Tetapi tujuannya apa? Supaya terbukti bahwa mereka tidak bisa melakukan Taurat. Kan jebakan. Lalu mereka berusaha kudus. Mereka pikir dengan berusaha kudus bisa melihat Tuhan. Ternyata mereka harus merendahkan diri mereka. Bisa menerima manusia. Seandainya mereka merendahkan hati mereka. Seandainya mereka tidak memakai kebenaran mereka. Kan akhirnya Taurat itu membuat mereka merasa benar. Itulah yang terjadi dengan banyak orang percaya. Mereka belajar firman Tuhan supaya tidak dikatakan orang sesat. Mereka rela sekolah tinggi, sekolah teologi tinggi, saudara, supaya mereka tidak sesat. Mereka rela belajar firman Tuhan hati-hati terus supaya tidak sesat. Orang Yahudi itu tidak sesat dalam Taurat. Nggak sesat. Tetapi saudara, justru itulah yang membuat mereka tidak bisa melihat Tuhan yang datang jadi manusia. Kita nggak pernah bisa menerima dia. Itu yang membuat kepercayaan saudara menjadi tidak pasti. Jadi yang membedakan kepercayaan saudara dengan orang-orang yang mengatakan orang percaya di luar sana. Mereka ragu-ragu. Mereka masih berpikir, oh masih lama ini. Jadi apapun yang ditawarkan oleh si iblis, mereka lahap, mereka makan. Padahal yang mereka makan itu racun. Tapi bersalutkan madu, saudara. Itu kue beracun yang bersalutkan madu. Ketika mereka makan, manis. Perkataan Tuhan, rasanya itu di luar seperti racun, pahit. Itulah yang dimakan. Tapi di dalam itu saudara, wow, ketika kita cerna. Saudara, Tuhan yang saudara ikuti. Tuhan yang pasti. Saudara jangan menganggap yang saya katakan itu saudara, ini Tuhan yang mana yang dibawa dia? Sama, podo, Yahweh kah? Yesus kah? Tuhan yang Maha Kuasa kah? Roh Kudus kah? Saya sebut Bapa Surgawi. Itu mereka nggak terpisah. Jangan pisahkan. Tritunggal itu nggak terpisahkan. Yesus saja nggak mau memisahkan dirinya dari Bapaknya. Sekalipun dia punya kehendak. Aku dan Bapa satu. Dia berfirman terus. Jadi waktu terakhir diuji, dia melihat Bapa meninggalkan dia. Saudara, engkau tidak pernah ditenggalkan lagi oleh Tuhan. Enggak pernah.
Karena Tuhan Yesus sesaat saja, detik itu, cuma sedetik. Cuma berapa saat itu saja dia ditinggalkan oleh Bapak. Tapi itu pun karena Bapaknya menyatu dengan dia. Dia mau lihat di mana? Gimana kita mau melihat Tuhan di dalam kita? Gimana kita mau melihat Tuhan? Kalau dia di luar, kita bisa lihat kan, ini Tuhan. Tapi bagaimana kalau dia di dalam saudara? Siapa lagi yang saudara lihat? Kecuali diri saudara yang mengalami hidup setiap hari. Mengalami kekudusan setiap hari. Mengalami semangat setiap hari. Mengalami gairah setiap hari. Sukacita, iman, keperkasaan, kekuatan, kepastian. Itulah yang saudara lihat. Ketika saudara melihat itu, saudara sedang melihat Tuhan di dalam saudara. Dan kalau nanti saudara, kita itu terus bertahan, kita terus lulus, disitulah tubuh kita berubah menjadi tubuh kemuliaan, saudara. Tapi nggak usah kita fokus kepada kita berubah kepada tubuh kemuliaan. Hidup saja seperti biasa. Biar Tuhan yang bawa kita kemanapun kita pergi. Jadi jangan kita dibatasi sekarang. Dibatasi nggak bisa pergi kemana-mana kalau nggak punya surat. Jangan takut. Kalau saudara takut nanti gimana ya, kalau terjadi gimana? Jangan takut. Enggak, ketika saudara itu melekat dengan Tuhan, engkau tidak kehilangan siapapun dalam hidup. Engkau tak kehilangan orang tuamu. Engkau tidak kehilangan keluarga. Apa yang engkau buat kepercayaanmu kepada Tuhan? Diteguhkannya hatimu. Maka semua orang-orang yang kau kasih itu dibawa kembali kepadamu. Jadi fokuslah engkau kepada Tuhan. Bukan kepada apapun di dunia ini. Bahkan engkau jangan fokus kepada dirimu sendiri. Fokuslah kepada Tuhan. Pandanglah dia. Jadi jangan begini saudara, oh aku sudah menyembah Tuhan. Hasilnya mana? Kalau saudara masih takut, kalau saudara masih ragu, kalau saudara masih cinta sekali akan dunia ini, saudara masih takut kehilangan pekerjaanmu, berarti saudara belum bertemu dengan Tuhan. Percayalah. Saudara belum bertemu dengan Tuhan yang sungguh-sungguh. Tuhan yang kau sembah itu masih bayang-bayang. Jadi Tuhan yang benar yang saudara sembah itu menyatu dengan saudara. Jadi ketika saudara bersekutu dengan dia nggak begini saudara, dia nggak kasih saudara teka-teki. Jadi saudara nggak seperti Paulus lagi. Aku tidak menganggap bahwa aku sudah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Bukan. Aku sudah menangkap dia, jangan lepaskan lagi tangkapanmu. Kejar-kejaran terus gitu. Kalau sudah engkau tangkap, jangan lepaskan dia. Jangan lakukan segala sesuatu pun tanpa minta izin dia. Tanya dia. Begini bisa nggak Tuhan? Tanya. Tuhan, sikap hatiku seperti ini. Bosku bilang begini, sikap hatiku seperti ini gimana Tuhan? Benar nggak aku di situ Tuhan? Datang. Maka dia bersihkan saudara. Dia tahirkan engkau. Hasil daripada engkau berjumpa dengan Tuhan adalah engkau menjadi segar. Engkau punya semangat. Engkau punya sukacita. Engkau punya hidup yang berlimpah-limpah. Ada hasilnya. Jadi jangan bilang, oh aku sudah berjumpa dengan Tuhan kok, aku sudah berdoa. Semua yang dibilang Pak Parlin itu aku udah tahu kok. Itu saudara membenarkan diri.
itu saudara belum dihakimi sama Tuhan. Kalau saudara sibuk dengan diri saudara sendiri, saudara cari Tuhan, katanya sudah cari Tuhan, sudah dengarkan, tapi saudara masih sibuk diri sendiri. Engkau nggak perhatikan anak-anakmu, bagaimana mereka hidup. Engkau nggak tanya dia, engkau nggak lihat sikap hatinya. Mungkin saudara kaget kalau mungkin anak saudara sudah besar, ternyata sudah mulai suka sama perempuan kalau dia laki-laki. Coba ingat diri saudara dulu. SMP siapa yang sudah tahu pacaran? Saya dari dulu memang belum pernah pacaran gitu kan. Tapi sudah suka nama-nama perempuan. Suka ngejek-ngejek kan teman kita kan? Dibuat itu. Ini tambah ini katanya kan. Ditulis di toilet gitu kan. Wah, itu kan ngejek-ngejek saudara. Wah, kita ketemu dengan yang dibilang namanya, diejek-ejek gitu. Anak kita pasti ngalami. Itu wajar. Jadi kalau kita tahu dulu, saudara kan yang perempuan-perempuan di sini yang ibu-ibu kan pernah juga bandel kan dulu kan di sekolah kan. Nggak semua kan kayak ini kan anak yang kudus kan gimana? Gimana kalau misalnya satu kelas cabut? Kalau ada yang nggak cabut gitu, dimusuhin gitu, pasti jadi ikut cabut. Nah anak kita mau paksain, nggak bisa. Ayo ajar mereka. Bicara sama mereka. Punya waktu. Jangan sibuk dengan diri sendiri. Sudah capek-capek kerja di PT. Sudah nggak jumpa sama anak. Begitu pulang ke rumah, bukannya ditanya anaknya. Bukannya diperhatikan, tadi kalian makan apa nak? Saya bilang sama mereka, udahlah, papi dulu, nggak ada ini kok. Jangan bawa yang dulu, men. Itu karena orang tua kita menderita. Kita nggak punya makanan. Orang tua kita nggak, udahlah, kalian makan apa, pokoknya sudahlah, pasti hidup. Nggak boleh kayak gitu. Kalau kita jadi bapak yang baik, orang tua yang baik, kalau kita bekerja siapkan. Kalau kita nggak sempat, ajarin mereka ini nanti ya nak, goreng nak ya, hanya ini ya nak ya. Bisa gitu. Kalau belum bisa meninggalkan pekerjaan. Harus buat perencanaan. Jangan buat kayak kita dulu. Nggak bisa kayak gitu. Itulah ada hasilnya. Makanya dulu kan sampai saya bilang sama saudara, udah, bawa mereka ke sini. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Haleluya. Tapi saudara malas-malas lagi bawa ke sini. Nanti merepotkan. Berarti saudara nggak kenal Tuhan. Berarti saudara nggak percaya Tuhan ada di dalam saya. Berarti saudara nggak percaya bahwa saya ini bisa jadi bapak bagi anak-anak kalian. Jadi mereka saudara menikmati semua. Makan enak mereka saudara. Gemuk-gemuk mereka di sini. Haleluya. Makanya mereka suka di sini saudara. Nggak harus misalnya saya bawa sini, harus saya ajar langsung. Nggak begitu saudara. Kita mesti ambil hati anak kita ini. Ketika mereka main game, saudara pikir, saya harus berbagai macam cara, gimana caranya? Hanya saya yang ditakuti. Istri saya malah ditakuti. Tapi sekali saya ngomong, panggil namanya sekali. Ya tulang, siap tulang.
Yang kecil-kecil saya peluin. Gitu. Karena, wah, nampak garangnya. Itu yang saya lakuin, saudara. Saya yakin sekali, saudara. Generasi di bawah kita harus lebih baik dari kita dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Itulah bukti kita punya hidupnya Tuhan. Kita mengalami persekutuannya Tuhan. Amin. Sudah lewat 5. Padahal ada tadi ayat yang harusnya saya ini ya. Besok ya kita lanjutin ya. Semangat. Ya. Pokoknya apa saja yang mau Tuhan sampaikan, itu yang akan Tuhan sampaikan. Hari ini saudara semangat, bergairah, sukacita. Kalau belum, datang lagi sama Tuhan. Minta dibersihin, dimandiin, segar. Haleluya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Kami sangat bersyukur pagi hari ini. Karena kami boleh bersekutu dengan Engkau. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami sepenuhnya milik-Mu. Kami tidak mau terlepas dari Engkau. Haleluya, haleluya. Biar semua orang percaya katakan amin. Baik, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.